Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan juga Ibu Profesor Dr. Erlina Rufaida SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan UMKM. Di sini izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan laporan hasil observasi UMKM yaitu di minimalis produk furniture and interior. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Nur Fitriani, lalu ada Herlina Miranda, selanjutnya ada Oktaviani, dan yang terakhir yaitu adalah Yeni Syakilah. Baiklah, untuk memulai laporan hasil yang telah kami buat, yaitu adalah kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian di Indonesia itu sendiri. UMKM ini mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah yang umumnya itu dikelola individu ataupun kelompok dengan modal yang terbatas. Nah, perlu kita garis bawahi mengenai modal terbatas ini karena akan berkaitan dengan subjek observasi kita pada kali ini. Nah, meskipun ukurannya kecil, UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan juga pemerataan ekonomi. Sebagian integral dari perekonomian, UMKM juga mendukung inovasi dan keberagaman produk serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Nah, kali ini yaitu selanjutnya, kali ini yaitu ada beberapa rumusan masalah yang telah kami pecahkan dalam observasi ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana profil usaha dan sejarah berdirinya usaha minimalis furnitur and interior. Lalu yang kedua, bagaimana manajemen usaha yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, manajemen produksi yaitu sistem pemasaran dan juga sistem administrasi keuangan dari usaha itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha. Nah, di sini kami akan memaparkan yaitu bahwasannya lokasi observasi kami yaitu di UMKM yang bernama Minimalis Produk Furniture and Interior, yaitu milik Bapak Kamal Mustafa yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Lingsu, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Dan ada beberapa metode pengambilan data yang telah kami lakukan selama turun ke lapangan. Yang pertama adalah observasi. Di dalam observasi ini tentunya kami melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional UMKM minimalis produk furniture and interior itu sendiri. Nah, observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap proses produksinya, mulai dari tahap pengolahan bahan baku hingga finishing produk itu terjadi di minimalis produk itu sendiri. Nah, selain itu juga kami mengamati interaksi antara karyawan, sistem kerja yang diterapkan, serta kondisi dari lingkungan kerja dari minimalis. Nah, melalui observasi ini, kami telah mendapatkan dan juga memperoleh gambaran bahwasannya pengelolaan usaha dan juga berbagai aspek penting itu dalam proses produksi di minimalis produk furniture and interior ini sendiri. Nah, yang kedua, untuk menambah data yang telah kami dapatkan, yaitu kami melakukan catatan lapangan secara detail selama proses pengamatan berlangsung. Hal ini kami lakukan yaitu seperti agar kami menemukan hal-hal penting, yaitu seperti alur kerjanya bagaimana, penggunaan peralatan bahkan mesin, lalu penerapan standar kualitas sehingga produk itu dikatakan layak. Selanjutnya adalah sistem manajemen yang dijalankan. Catatan lapangan ini juga kami rangkum melalui hasil wawancara dengan pemilik usaha dan juga beberapa karyawan mengenai berbagai aspek operasional itu sendiri. Lalu tantangan yang dihadapi dan juga serta strategi dalam pengembangan usaha itu sendiri.
Nah, yang selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini dokumentasi kami lakukan itu untuk mengambil foto-foto yang relevan sebagai bukti visual dari temuan lapangan itu sendiri. Dokumen ini kita mencakup seperti proses produksi, itu ada di halaman lampiran laporan observasi kami, lalu juga hasil produk furniturnya, ada kondisi tempat usaha dan juga aktivitas karyawan selama bekerja, bahkan hasil desain dari tangan profesional dari sumber daya di minimalis produk and furniture itu sendiri. Dokumentasi ini kami lakukan itu mempunyai fungsi sebagai pendukung data observasi dan juga catatan lapangan yang telah dikumpulkan. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya mengenai sejarahnya minimalis produk furniture and interior ini saya serahkan kepada saudari Yeni Syakilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Yeni Syakila atas pemaparannya. Jadi betul sekali ya bahwasannya di sini perlu kita bergaris bawahi ternyata dalam menjalankan usahanya minimalis produk furniture and interior ini itu memiliki modal yang sangat minim ya, dan itu merupakan kategori yang dikatakan UMKM gitu. Nah, ini 2009 mulai ada, lalu pada tahun 2019 itu membuka cabangnya gitu, yaitu di Magelang. Baiklah, untuk sejarah usaha sepertinya sudah sangat lengkap sekali. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Herlina Miranda. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Herlina atas pemaparan presentasinya. Jadi bahwasannya dalam pengelolaan sumber daya manusianya itu tentu saja melakukan dari keluarga terlebih dahulu, lalu orang-orang terdekat dan juga memberdayakan warga sekitar gitu. Nah, untuk sistem pemasaran digitalnya itu juga sudah dilakukan berbagai di berbagai platform. Yang pertama itu di WhatsApp itu bisa free konsultasi di minimalis produk, furniture and interior. Baiklah untuk selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Saudari Oktaviani, kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Oktaviani atas pemaparannya mengenai sistem administrasi keuangan dan juga hambatan yang selama menjalankan usaha ini gitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya dalam menjalankan usaha itu sendiri, produk UMKM minimalis produk furniture and interior ini merupakan salah satu UMKM yang sangat telah berkembang pesat gitu. Karena yang pertama adalah dengan modal yang minim ini mampu mempertahankan konsistensinya dari 2009, lalu juga membuka cabang di 2019 di Magelang, yaitu tempat kelahiran dari Bapak Kamarul Mustafa itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya jenis perekrutan, bahkan dari sistem administrasi itu harus bermaterai, lalu keuangannya, dan juga mengenai sistem informasi ataupun pemasaran digital itu sendiri gitu. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dalam observasi ini kami menyadari dan juga mengakui bahwasannya ada ketidaksempurnaan dalam pengambilan data, yaitu di bagian keuangan, karena data keuangan merupakan data rahasia. Nah, dengan itu kami pun berusaha untuk mendapatkan yaitu gambaran umum terkait dari rekapitulasi keuangan yang telah dijalankan oleh UMKM minimalis produk furniture and interior itu sendiri. Nah, setelah hambatan yang telah dijelaskan tadi, kami juga memiliki saran, yaitu bahwasannya harus adanya komunikasi yang baik dalam karyawan, baik karyawan kantor maupun karyawan lapangan dalam sistem keuangannya, sehingga data-data ataupun nota-nota yang telah dikeluarkan itu dapat terbackup melalui sistem dengan baik dan juga benar. Lalu dalam sistem pemasaran digital ada baiknya melakukan konsistensi untuk penguploadan konten-konten yang lebih menarik dan juga tren pada masa kini gitu, sehingga menambah minat pembeli ataupun langsung saja itu bisa menambah untuk konsultasi gratisnya. Itu merupakan suatu keunggulan dari UMKM minimalis produk and furniture and interior ini, itu juga dapat lebih dituangkan ataupun dapat lebih diperkenalkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Di sini kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Di sini kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada subjek observasi kami, yaitu kepada UMKM minimalis produk furniture and interior, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan UMKM. Dengan itu kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.